Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Summa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib menasihati diri pribadi dan mengajak seluruh kaum muslimin di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasilah
jalan-jalan yang begitu banyak sehingga kita tidak punya uzur untuk tidak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat yang 5 waktu menghapuskan dosa-dosa yang di antara keduanya? Kemudian antara haji dengan haji yang lainnya, antara umrah dengan umrah yang lainnya, kemudian antara puasa dan puasa yang lainnya, menghapuskan di antara keduanya. Bau Ramadan, harumnya masih kita bisa cium. Spirit Ramadan mungkin saat ini masih kita bisa laksanakan, masih kita bisa rasakan dengan begitu jelas. Karena Ramadan baru berangkat sebulan yang lalu. Akan tetapi ada sebagian di antara kaum muslimin yang menjadikan Tuhannya adalah Ramadan, maka dia beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Dia berinfak bersedekah di bulan Ramadan. Dia bisa baik terhadap keluarganya ketika datang Ramadan. Dia bisa khusyuk dalam salatnya. 5 waktunya dikerjakan berjamaah di masjid. Kemudian dia bisa bertilawah Al-Quran ketika dia berada di bulan Ramadan. Tetapi itu merupakan kesalahan yang luar biasa. La takunu ramadhaniyin walakin kunu rabbaniyin. Janganlah kalian ini menjadi hamba-hamba Ramadan, akan tetapi menjadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita ibadahi di bulan Dzulhijjah, di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram. Yang 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, merupakan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Maka sejatinya seorang muslim ketika mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia tidak bisa beralasan untuk mencari udzur yang lainnya untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan diawali dengan panggilannya amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian melahirkan dari madrasah Ramadan tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketakwaan ini adalah hal yang luar biasa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah memiliki rahmat, akan tetapi adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati untuk mendapatkan apa yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita letakkan sesuatu yang kita benci dengan diri kita penghalang. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Ketika diri kita takut dengan siksa Allah, dengan neraka-nerakanya, yang neraka tersebut dinyalakan dari manusia dan batu-batu, maka kita jadikan ketakwaan tersebut sebagai penghalang antara diri kita dengan neraka tersebut. Ketika kita takut dengan amarah Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan tersebut kita jadikan penghalang antara diri kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketakwaan memiliki faedah yang begitu banyak. Makanya dijadikan tersebut sebagai bekal bagi kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah-faedah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an tentang faedah dari ketakwaan ini adalah yang pertama, tafrijul kurub wa sa'yudur rizki, yaitu dihilangkannya kesusahan-kesusahan dari kehidupan-kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizki-rizki kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dalam segala urusan kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga oleh manusia tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah dalam kehidupannya? Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan ujian kepadanya. Tidak ada ujian yang diberikan kepada hamba selain para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang ujiannya tersebut melebihi ujiannya para nabi. Tidak ada. Kalau kita saat ini berdakwah,
bisa melihat bagaimana kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid, maka kita harus tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke Taif. Maka orang Taif tidak menyambut Rasulullah dengan hidangan-hidangan, dengan minuman-minuman, dengan ruangan-ruangan yang sejuk, tetapi disambut dengan lemparan batu para pemuda-pemuda. Sampai Zaid ketika itu melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mata kakinya tidak terlihat kecuali hanya kucuran darah. Maka di sini luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak memiliki ujian? Maka ketakwaan ini menjadi salah satu solusi dalam kehidupan kita agar ujian-ujian yang saat ini kita alami menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya seorang tersebut ketika ingin meningkatkan kualitas kehidupannya, Allah berikan ujian. Akan tetapi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ujian tersebut dijadikan tangga menuju kekufuran. Sisa-sisa usia yang dia miliki tidak dijadikan untuk mendekatkan diri dia kepada surga-surga Allah. Tidak dijadikan untuk menjadikan tangga menuju rahmat Allah. Akan tetapi sebaliknya, waktu yang ada, sisa usia yang ada dijadikan untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kemudian di dalam kehidupan ini, siapa di antara kita yang tidak menginginkan rizki yang banyak? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan rizki sehat, rizki keluarga yang akur, anak yang saleh, salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan hal tersebut? Tentunya semua dari kehidupan kita inginkan adalah terbaiknya. Maka ketakwaan ini adalah salah satu solusi ketika kita menginginkan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang begitu ajaib, yang begitu indah. Ajaban li amrin mukmin. Alangkah takjubnya, alangkah dahsyatnya perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahul khair. Sesungguhnya perkara seorang mukmin yang menimpa seorang mukmin, semua yang menimpanya itu dalam kondisi baik. In asabahu syarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, mulutnya qomat kamit, berhamdahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan itu adalah kebaikan bagi orang tersebut. Wa in asabahu dharra, kemudian ketika orang tersebut ditimpa sebuah ujian-ujian dalam kehidupannya, sabara, dia selalu bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran itu baik untuk orang mukmin. Begitulah seseorang. Maka kita fahami diri kita dalam menyikapi kehidupan ini adalah tentang apa yang sudah masuk dalam hati kita. Ketika kenikmatan yang datang tidak mampu kita syukuri, maka referensi dalam hati kita masih kecil. Ketika ujian-ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjadikan kita bersabar dan ridha terhadap apa yang telah Allah bagikan terhadap kehidupan kita, maka apa yang ada dalam hati kita itu kecil. Sesuatu di dalam hati seseorang ketika kecil, maka sesuatu yang kecil dianggap besar. Tetapi ketika niat dalam hati seseorang itu besar, prestasi yang besar, dia anggap hal tersebut itu kecil. Maka di sini seorang muslim hendaknya memahami dengan baik ketakwaan tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hati tersebut furqan bainal haq wal batil. Allah jadikan bagi orang-orang yang bertakwa ini mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ini menjadi ciri orang yang beriman. Lisannya mamlu'ul bil khairat. Diisi lisannya tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Dijadikan hatinya tersebut menjadikan dirinya condong terhadap kebaikan-kebaikan. Kemudian dijadikan dirinya ini jauh dari kemaksiatan, jauh dari sesuatu keburukan-keburukan, permusuhan-permusuhan, caci maki, saling membenci dan lain sebagainya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian itu bertakwa kepada Allah, maka kalian akan diberikan furqan, yaitu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ini puncak dari bekal yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua mampu memberikan bekal tersebut kepada anak-anaknya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, lalu mengerjakan yang baik, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, lalu menyegerakan dirinya untuk berbuat yang hak, meskipun yang hak kadang-kadang pahit. Makanya para ulama mengatakan, qulil haqqa walau kana murran.
Ucapkan yang benar. Meskipun setelah engkau ucapkan ucapan yang benar tersebut, engkau mendapatkan kepahitan dalam hidupmu, mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupanmu. Imam Ahmad dipenjara puluhan tahun sebab mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Imam Syafi'i terusir saat itu dari Madinah, dari Mekah menuju Mesir, sehingga ada dalam mazhab Syafi'i qaulul jadid dan qaulul qadim. Sebab terusirnya Imam Syafi'i tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, mengucapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ini menjadi resikonya adalah terusir dari tempat tinggalnya. Maka di sini juga kita menjadikan bekal ke anak-anak kita, sehingga ke depan ketika anak-anak kita menjadi seorang pemimpin, anak-anak kita mampu membawa prestasi, prestasinya adalah prestasi kebenaran. Bukan sekedar anak kita mampu menandatangani, mampu meresmikan, tetapi dia mampu mewarnai kehidupan manusia, diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ilham, pemahaman, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian ilmu-ilmu yang begitu banyak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang alim, mengetahui banyak perkara? Bahkan di antara diri kita yang menjadi tradisi Indonesia yang model-model baru adalah orang-orang tersebut julid, kepo, akan tetapi dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Coba kita ajarkan kepada anak kita ketakwaan, sehingga anak kita memiliki bekal untuk belajar. Ibarat kata ketakwaan ini seperti magnet yang kelak akan menarik besi-besi yang ada. Ilmu-ilmu yang ada tersebut akan tertarik. Kemudian ketakwaan tersebut tidak menjadikan anak tersebut menjadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Sebaliknya akan menjadikan orang tersebut tawadhu. Di antara makhluk yang begitu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Siapa yang tidak memahami bahwasanya iblis ini pernah tinggal di surga bersama Nabi Adam? Akan tetapi kita lihat apa yang menjadikan iblis tersebut kemudian terusir, kemudian sampai dia termasuk marjum, sesuatu yang dilaknat selama-lamanya. Ternyata tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia fokus hanya pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat apa yang menjadi perintah Allah adalah Adam yang harus dia sujud. Dia lupa bahwasanya ada instruksi dari Allah. Allah yang memerintahkan dia. Sehingga timbul sebuah diskusi. Mana aka altas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini? Qala ana khairun minhu. Sesungguhnya ya Allah, aku lebih baik daripada yang apa yang kau ciptakan itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Kesombongan ini dia lupa, menjadikan dia lupa. Meskipun dia sudah paham, kenal dengan Allah luar biasa, tetapi dia lupa bahwasanya perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, kalau kita tidak bekali ketakwaan dalam belajarnya, bisa jadi orang yang pertama yang akan dihina olehnya adalah diri kita sendiri yang mengajarkan. Anak kita ajarkan berbicara sejak dia kecil, tetapi setelah berbicara, pembicaraannya adalah untuk mencaci maki kita. Bapak orang yang tidak berilmu, ibu orang yang enggak belajar, masa mau larang-larang saya yang sejak kecil berprestasi. Ketakwaan itu mengemasnya, ketakwaan itu menjadikan anak tersebut tawadhu, memahami perintah, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara yang selanjutnya dari kenikmatan tersebut adalah jannatun na'im. Ketakwaan itu membawa kenikmatan berupa surga na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Yang jangan kita bayangkan seperti apa yang kita inginkan. Karena surga tersebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Surga itu tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya, dan tidak ada pernah telinga itu mendengarkan kenikmatan yang sedahsyat itu.
dan tidak terbesit di dalam hati manusia. Kalau masih ada bisa kita pikirkan dalam pikiran kita, maka surga tidak seperti itu. Kalau kita bayangkan di surga itu ada buah pisang, kemudian kita bayangkan pisang tersebut seperti pisang-pisang saat ini kita makan di dunia, maka bukan itu. Allah hanya jadikan serupa saja kenikmatan tersebut. Kalau kita membayangkan ada anggur-anggur, sungai-sungai yang kita lihat kemudian ada alirannya adalah susu, madu, air yang jernih, kemudian kita berpikir seperti itu surga, maka bukan itu. Karena surga tidak mungkin bisa dipikirkan oleh akal kita saat ini. Maka ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, letaknya nanti itu ada di surga-surga yang mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ketakwaan yang kita raih di bulan Ramadan, spirit kita untuk qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, sedekah, beriktikaf, kemudian kita mampu berpuasa, memberi makan orang fakir dan miskin, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan dari Ramadan, kita bawa menjadi bekal kita melewati 11 bulan untuk kita sampai di bulan Ramadan kembali. Karena sejatinya diri kita saat ini tidak tahu kapan Allah datangkan malakul maut, malaikat kematian. Kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala kapan akan datangkan malaikat kematian pada diri kita. Sejatinya beruntunglah orang yang sudah membawa bekal ketika kematian itu datang, dia datang dengan membawa bekal, dan telah merugi orang yang telah tidak membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematian datangnya tidak bisa diprediksi. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa mustafana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini khatib selalu mengingatkan kembali, bekal ketakwaan ini hendaknya kita bumingkan, terutama bagi aqarib, kerabat-kerabat kita. Jangan sampai kemudian ada kakak kita, adik kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan tetangga-tetangga kita, tidak memiliki karakter ketakwaan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak kecuali ketakwaan yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penyelamat yang lebih baik ketika kita di dunia dari amalan-amalan yang kita kerjakan melebihi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buktikan pada diri kita sendiri, kemudian kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari. Karena ketakwaan itu bukan satu metode, bukan satu titik kemudian seseorang tersebut ketika sudah berada di situ tidak mungkin naik dan turun. Bahwasanya imannya seseorang ini akan naik dan turun. Selama dia belajar, maka dia akan terus meningkatkan keimanannya kepada Allah dan menjadikan dia orang yang bertakwa. Akan tetapi selama kebodohan itu masih mencongkol, masih berada di dalam pikiran-pikirannya, masih berada di dalam hati-hatinya, maka ketakwaan tersebut hilang, lenyap dari kehidupannya. Maka kita lihat salah satu metode yang luar biasa dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau jelaskan bahwasanya salah satu metode terbaik yang dilakukan Abu Hanifah dalam belajar adalah alhamdu wa syukru. Salah satu metode belajar yang luar biasa yang beliau sampaikan adalah kenapa beliau itu menjadi orang yang luar biasa sampai sekarang namanya itu disebut, yaitu saya belajar dengan selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan ilmu, kemudian bersyukur ketika Allah ingatkan tentang ilmu tersebut. Ini luar biasa, perkara yang penting. Maka diri kita saat ini kita gali kembali. Apakah kita sudah faham rumus-rumus dalam ketakwaan? Apakah kita sudah tahu unsur-unsur yang kita bisa penuhi sehingga menghasilkan ketakwaan? Ataukah belum? Atau ketakwaan itu hanya sekedar kata dalam kehidupan kita, kemudian kita berpikir segala amal kita ini adalah ketakwaan? Maka di sini penting. Setiap muslim mendekatkan pemahamannya terhadap pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih,
sehingga dirinya mampu melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu ketakwaan yang didasari dengan pemahaman al-ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang berilmu, yaitu para ulama. Maka kita jadikan diri kita orang-orang yang selalu menggali ilmu, sehingga ketakwaan ini kita bisa drill dalam kehidupan kita, bisa kita turunkan dalam metode pembelajaran bagi keluarga kita. Kita tulis satu persatu bagaimana silabus atau RRPP yang akan kita laksanakan dalam rumah tangga kita, sehingga bisa dievaluasi. Ketika kita mengejar dunia, kita evaluasi tiap pekan, tiap hari, tiap bulan. Maka kalau kita mengejar akhirat, kita tidak mau mengevaluasi kehidupan kita. Kita lihat kembali, kemudian kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benahi kehidupan kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, kemudian kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dan Allah jadikan keluarga kita orang-orang yang kelak dipertemukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.